Sekali lagi selamat sore, shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bersuka cita sama-sama menikmati kebaikan Tuhan. Dan saya percaya kasih Tuhan dalam hidup kita tidak pernah habis-habisnya, saudara. Saudara kasih Tuhan, bulan Juni ini gereja kita punya satu tema besar, akan banyak membahas tentang keluarga. Jadi dari minggu pertama sampai minggu terakhir ada banyak topik yang menarik dan penting yang kita bisa belajar, dan saya percaya ini sangat memperlengkapi dan memberkati kita semua. Dan pada hari ini bertepatan dengan hari Pentakosta. Jadi hari dicurahkannya Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya, dan hari Pentakosta juga seringkali disebut sebagai hari lahir gereja. Oleh karena itu pada minggu ini, hari ini, maka tema dari gereja kita yaitu keluarga yang dipimpin Roh Kudus. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita mau buka satu ayat, satu firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14, firman Tuhan berkata seperti ini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau saya lihat dalam salinan yang lain, maka katanya kalimatnya adalah semua orang yang dibimbing Roh Allah adalah anggota keluarga Allah. Saudara terkasih, kita kan disebut orang Kristen, dan orang Kristen itu dikasih label, dikasih sebutan ataupun identitas yang gak tanggung-tanggung, saudara. Keren sekali, yaitu kita kan sering disebut anak Tuhan. Saudara dan saya anak Tuhan, amin. Oh sedikit bang, kayak ragu-ragu gitu. Saudara dan saya anak Tuhan, amin. Nah, saudara dan saya anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Dan lewat ayat ini ya, kita bisa tahu bahwa ciri daripada anak Tuhan, ciri daripada anak Allah, kalau hidupnya itu dipimpin oleh Roh Allah, saudara. Dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, dari Alkitab kita tahu bahwa Tuhan kita adalah satu pribadi yang selalu rindu untuk hadir, untuk terlibat dan membimbing kita dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Oleh karena itu ketika Yesus naik ke sorga, maka dia berikan Roh Kudusnya. Untuk memastikan apa? Untuk memastikan bahwa dia ingin kita tidak merasa seorang diri. Roh Kudus bukan hanya bicara tentang kuasa. Roh Kudus bukan hanya bicara tentang mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Tetapi ketika Roh Kudus hadir sebagai pribadi yang ada menyertai kita, dia jadi penolong buat kita. Dan firman Tuhan katakan dia menyertai kita selama-lamanya. Dia adalah pribadi yang menasehati kita. Dia adalah pribadi yang menguatkan kita ketika kita lemah. Intinya Roh Kudus diberikan kepada kita ketika Yesus naik ke sorga. Roh Kudus hadir memenuhi kehidupan umat Tuhan. Agar kita tahu dan sadar bahwa kita hidup tidak seorang diri. Mungkin kadang-kadang kita dalam kehidupan kita merasakan keadaan yang terpojok. Kita merasa tidak ada orang yang bisa memperhatikan, menolong saya. Merasa seorang diri ditinggalkan. Tetapi lewat hari ini kebenaran firman Tuhan ketika Roh Kudus dicurahkan. Saudara dan saya harus ingat. Apapun keadaan kita tidak dibiarkan seorang diri. Dan keterlibatan Tuhan itu bukan hanya dia ingin hadir menyertai kita. Tapi juga Tuhan ingin terlibat lebih jauh, yaitu Tuhan ingin menyertai dan memberkati keluarga kita. Kenapa Tuhan konsen? Kenapa Tuhan peduli terhadap keluarga kita? Jawabannya adalah karena terbentuknya satu keluarga itu adalah idenya Tuhan. Ini bukan permintaan Adam, minta sama Tuhan, Tuhan tolong kasih saya pendamping. Enggak, tapi Tuhan menempatkan Hawa di samping Adam sebagai penolong yang sepadan. Lalu setelah itu firman Tuhan katakan setelah Adam dan Hawa menjadi satu, maka terbentuklah keluarga pertama. Lalu Alkitab mengatakan bahwa lalu Tuhan memberkati mereka. Makanya gak heran saudara yang kasih Tuhan, bahwa Tuhan itu ingin selalu melihat keluarga-keluarga diberkati. Tuhan ingin selalu melihat keluarga kita kuat. Tuhan ingin selalu melihat keluarga kita harmonis, saudara. Beda sama iblis, saudara. Iblis itu di dalam pikirannya cuma pengen lihat apa? Keluarga kita hancur.
Iblis cuma pengen lihat kita itu keluarga jalan sendiri-sendiri. Anggota keluarga jalan sendiri-sendiri. Tuhan Yesus pernah mengingatkan dalam Markus 3 ayat 25. Firman Tuhan berkata, dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Iblis tahu bahwa rahasia keluarga mengalami keberkatan Tuhan adalah ketika keluarga hidup rukun, saling mengasihi, saling mengampuni. Tapi iblis akan berusaha supaya keluarga-keluarga anggotanya terpencar-pencar. Suami kemana, anak kemana, istri kemana, mertua kemana, mantu kemana. Iblis mungkin tahu juga bahwa sedikit firman Tuhan, mungkin iblis tahu juga. Karena iblis tahu rahasia diberkati Tuhan adalah ketika kita hidup rukun, maka berkat Tuhan diperintahkan datang untuk keluarga kita, saudara. Saudara, sejak Tuhan memanggil Abraham sebagai bapa orang percaya bagi banyak bangsa, keluar dari tanah kelahirannya, maka kalau kita lihat perjalanan kisah seorang Abraham, kita melihat bahwa Tuhan itu menuntun perjalanan Abraham. Tuhan memberkati perjalanan Abraham dari satu tempat ke tempat berikutnya. Dari satu perhentian ke perhentian berikutnya, saudara. Dan yang namanya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berikut dengan segala janji Tuhan untuk seorang Abraham itu bukan berhenti kepada dirinya tok secara pribadi, saudara. Tapi juga Tuhan ingin supaya berkat itu dialami juga oleh keturunan Abraham, oleh keluarganya Abraham, saudara. Coba dibuka Kejadian 18 ayat 19. Firman Tuhan menulis, sebab aku telah memilih dia, maksudnya memilih Abraham, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Dan ketika Abraham dan keluarganya terus berkembang, akhirnya jadi satu bangsa. Namanya bangsa Israel, saudara. Satu waktu bangsa Israel ada dalam perbudakan Mesir. Dan oleh karena pertolongan Tuhan, akhirnya bangsa ini keluar dari tanah perbudakan Mesir. Dan kita tahu bahwa ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir dan menuju kepada satu tanah yang Tuhan janjikan, maka yang membimbing bangsa ini, ya, saudara bayangkan 430 tahun nguplek-nguplek di Mesir, ya, dijajah, diperbudak, lalu keluar bebas, ya. Mereka dulu kan belum ada Google Map, nggak bisa cari tanah Kanaan. Oh, waktunya misalnya 3 hari 4 enggak. Tapi Alkitab menjelaskan bahwa yang memimpin bangsa Israel adalah Tuhan sendiri. Yang membimbing bangsa Israel adalah Tuhan sendiri, saudara. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan bangsa Israel dalam rupa tiang awan dan tiang api. Ketika bangsa Israel berjalan di belakang tiang awan dan tiang api. Lalu ketika tiang awan dan tiang api itu berhenti, maka berhentilah bangsa itu. Ketika jalan lagi, maka bangsa itu jalan lagi mengikuti kemanapun tiang awan dan tiang api itu pergi. Ketika belok ke kanan, maka bangsa itu juga belok ke kanan, saudara. Nah, dari contoh-contoh di atas yang saya sebutkan tentang bagaimana Tuhan menyertai Abraham, Tuhan menyertai bangsa Israel, dapatlah kita satu gambaran bahwa Tuhan itu rindu untuk dekat, berjalan, menemani kita, membimbing perjalanan kita, saudara. Cuma masalahnya kitanya mau dibimbing apa enggak, itu aja pertanyaannya yang harus kita jawab. Karena manusia itu diberikan kehendak bebas, saudara. Kadangkala ketika Tuhan suruh jalan, kitanya diem aja, saudara. Atau sebaliknya, Tuhan nggak suruh jalan, kita jalan, saudara. Atau misalnya Tuhan suruh ke kanan, kita jalannya ke kiri. Pilih pakai pemikiran sendiri, karena dipikir yang ke kiri lebih baik, saudara. Ataupun ada yang lain, Tuhan suruh jalan, benar ikut jalan, tapi sambil ngomel. Ini banyak terjadi. Contohnya jangan jauh-jauh, lihat bangsa Israel. Ketika mereka berjalan mengikuti tuntunan Tuhan lewat kepemimpinan Tuhan pilih seorang Musa. Bukankah berkali-kali kita melihat di dalam Alkitab, maka mengomellah bangsa itu. Maka bersungut-sungutlah bangsa itu. Dan saya mau ingatkan kita semua bahwa salah satu sifat kebiasaan yang paling Tuhan enggak suka adalah mengomel, saudara. Sepertinya melakukan kehendak Tuhan.
Sepertinya kita mungkin masih melayani. Sepertinya kita masih ke gereja. Sepertinya kita masih tekun berdoa. Tetapi hati kita penuh dengan omelan. Ini adalah satu hal yang Tuhan tidak suka. Nah, kembali kepada tema kita bahwa keluarga yang dipimpin Roh Kudus. Itu apa sih artinya? Apa sih definisinya? Keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus kurang lebih secara sederhana. Maka keluarga yang dipimpin Roh Kudus adalah keluarga yang hidup sesuai kehendak Tuhan. Dengan cara apa? Aplikasinya apa? Dengan cara mereka semua meneladani ajaran-ajaran Kristus dan melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan dan aspek kehidupannya. Apa cirinya keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus? Sore malam hari ini saya bagikan ada 2 poin yang kita mau sama-sama belajar dan lakukan. Cirinya yang pertama adalah keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah keluarga yang menempatkan iman sebagai pondasi utama kehidupan. Saudara, jujur dalam kehidupan kita, ada waktunya kita dalam keadaan kuat. Ada waktunya kita semuanya semangat. Wah, senang sekali karena semua yang kita rencanakan berjalan dengan baik. Keluarga enjoy semua. Pokoknya semuanya oke. Tapi jujur dalam hidup ini kadangkala kita diperhadapkan satu keadaan di mana kita mengalami kondisi yang lemah. Kondisi yang capek, kondisi yang jengkel, nggak tahu lagi harus berbuat apa karena keadaan terus muter-muter seperti itu. Atau mungkin kita dalam keadaan secara keuangan berlimpah, order banyak, ya puji Tuhan semua dilayani dengan baik. Tapi kadang-kadang keadaan seperti ini katanya hari-hari ini orang bilang lagi susah duit, ya keadaan menjadi berkurang keadaannya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, saya mau ingatkan bahwa keluarga yang beriman adalah keluarga yang walaupun keadaan di luar sana silih berganti, kadang naik, kadang turun. Tapi keluarga yang beriman pasti akan tetap utuh. Pasti akan tetap kuat. Pasti akan tetap terpelihara. Karena ada banyak kali keluarga-keluarga yang kandas di tengah jalan. Dan bukan karena sampai maut memisahkan kita. Tetapi sampai hutang memisahkan kita, saudara. Dan akhirnya apa? Artinya apa? Dan akhirnya keluarga itu hancur. Berhenti di tengah jalan, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, iman itu akan mempengaruhi sikap. Akan mempengaruhi pola pikir seseorang sehingga ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi hari esok, maka yang dijalani itu bukan mengandalkan percaya diri, saudara. Saudara, saya tidak bilang bahwa percaya diri itu tidak baik. Sangat baik kalau kita percaya diri, saudara. Tetapi percaya diri itu lebih banyak bicara tentang saya, tentang kekuatan saya. Saya pasti sanggup. Saya pasti bisa menghadapi hari esok. Saya pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Karena saya pintar. Karena saya punya banyak pengalaman. Karena saya punya banyak cukup uang. Karena relasi saya bagus. Relasi saya banyak. Banyak orang-orang kuat. Orang-orang yang bisa diandalkan. Itu percaya diri. Karena kita melihat ada hal-hal yang bisa mendukung kita, saudara. Tetapi orang yang beriman adalah orang yang lebih daripada percaya kepada dirinya sendiri. Dia lebih percaya kepada Tuhan. Percaya diri bagus. Tetapi orang beriman adalah orang yang diandalkannya itu. Bukan dirinya sendiri. Tapi dia lebih percaya kepada Tuhan. Amin. Sering kasih Tuhan, keluarga yang beriman. Yang dikejar itu bukan semata-mata kekayaan. Atau kepintaran secara akademis. Saudara. Dan dunia seringkali mengejar itu. Supaya kita berusaha untuk jadi orang yang mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Lalu mengejar ilmu sebaik-baiknya, saudara. Begini, saudara. Semua orang boleh kerja keras. Bahkan saya bilang harus kerja keras. Zaman gini kalau kita nggak berusaha sungguh-sungguh, kita mau gimana, saudara? Semua orang boleh kerja keras. Kan firman Tuhan juga bilang orang malas juga Tuhan nggak suka, saudara. Setiap orang bisa bekerja keras supaya kita punya uang yang cukup. Semua orang juga bisa belajar yang bagus, cari sekolah yang bagus. Itu adalah sesuatu yang baik, saudara. Tetapi Alkitab memberikan satu penjelasan bahwa kekayaan dan juga kepintaran jika tidak digunakan untuk kemuliaan Allah, ujungnya adalah kesia-siaan, saudara. Ada satu contoh dari Alkitab yang bisa kita belajar
Ada seorang yang namanya Salomo, kita semua pasti tahu saudara. Salomo adalah orang yang paling kaya di zamannya. Salomo adalah orang yang paling masyhur di zamannya. Segala sesuatu kemuliaan yang mungkin orang pengen raih, sudah diraih oleh Salomo. Bahkan Salomo pernah mendapatkan satu predikat, orang yang paling berhikmat. Coba saudara pikir, kurang apa lagi saudara. Tapi satu waktu, ketika semuanya itu dia sudah raih, dia sudah kumpulkan. Dia mengalami kondisi yang jauh daripada Tuhan. Dia mungkin mengadakan pernikahan politik dengan berbagai negara. Ya, lalu akhirnya dia semakin berkuasa, saudara. Dan akhirnya mungkin masalah iman, masalah Tuhan mungkin udah ditaruh di tempat paling belakang, taruh di gudang kali. Ya. Tapi saudara ingat, ada satu kalimat yang pernah Salomo ucapkan, dan itu dikutip dalam Pengkhotbah 1 ayat 16-17. Salomo mencatat seperti ini, aku berkata di dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Salomo mengungkapkan hal ini supaya menyadarkan kita bahwa apapun juga yang kita dapatkan, kita kejar sampai ke ujung bumi. Ketika kita hidup jauh daripada Tuhan, semuanya adalah sia-sia. Pengkhotbah 5 ayat 9 tulisan Salomo, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saudara kasih, berjalan bersama Tuhan, merasakan berkat dan penyertaan Tuhan, itu bukan hanya bicara tentang pencapaian-pencapaian apa yang telah kita raih hari ini. Dibandingkan dengan yang lalu, apa yang sudah kita dapatkan setelah kita ikut Tuhan. Umpama dulu naik sepeda, sekarang sudah naik motor. Dulu naik motor, sekarang sudah naik mobil. Dulu belum punya istri, sekarang sudah punya istri. 2 lagi. Oh enggak boleh ya. Ya, pokoknya semua pencapaian ya sudah kita raih saudara-saudara. Tapi yang Tuhan mau, yang membuat Tuhan senang dan bangga bukan lihat, oh kamu, oh anak Tuhan, oh anakku bagus, kamu sekarang sudah punya ini, itu. Yang memukau hati Tuhan dan membuat Tuhan berkata, wow gitu. Bukan itu saudara. Yang Tuhan mau adalah, Tuhan mau supaya kita menyadari seberapa jauh sih bertahun-tahun kita jadi anak Tuhan. Seberapa jauh kita mengalami Tuhan itu lebih dan lebih lagi. Sehingga iman kita itu lahir dan terus bertumbuh. Karena apa sih? Karena kita mengalami Tuhan secara personal, secara pribadi. Lebih dan lebih lagi. Sehingga kita jangan sampai jadi anak Tuhan, orang Kristen. Yang mengenal Tuhan hanya kata orang. Kata guru sekolah minggu, karena kata Pak Pendeta, karena pemimpin kelompok sel. Tapi dianya sendiri enggak benar-benar mengalami Tuhan. Dan iman itu akan tumbuh kalau saudara dan saya betul-betul merasakan Tuhan itu nyata. Tuhan itu hidup bukan dari kata orang, tapi saya merasakan sendiri. Dan ini harus kita bangun terus, bahkan kita bagikan untuk keluarga kita, saudara. Satu waktu anak saya yang paling besar, yang sulung sakit. Waktu itu sekian tahun yang lalu, jadi masih agak kecil, saudara. Sakit panas. Sakit panas udah berhari-hari. Ya kita pikir sakit panas biasa, akhirnya dikasih minum obat biasa lah seperti itu. Tapi sampai 3 atau mungkin kalau nggak salah sampai hari yang keempat. Panasnya nggak turun-turun saudara. Dan saya pikir waduh ini nggak bisa dibiarkan. Ini harus dibawa ke dokter. Ya karena memang kita nggak terlalu gampang sedikit-sedikit dokter, sedikit-sedikit dokter. Ya saya tidak anti dokter. Tapi kalau masih bisa pakai obat biasa ya pakai obat biasa. Lalu saya bilang sama keluarga termasuk sama anak saya mau ke dokter. Di mana ada satu dokter yang biasa kita
Kalau misalnya anak sakit suka ke sana. Lalu daftarlah saya sore hari itu. Daftar, ketika daftar sama bagian pendaftaran, bagian adminnya. Lalu dia nanya, Pak anaknya mana? Oh anaknya masih di rumah sus. Oh sekarang mah nggak bisa, peraturan baru. Kalau misalnya mau daftar langsung bawa anaknya. Oh gitu ya. Oke kalau gitu saya balik lagi. Ya akhirnya saya balik ke rumah. Lalu setelah balik ke rumah, lalu saya kasih tahu, Ci ini papi nggak bisa cuma daftar doang. Kamu harus langsung ikut. Tapi entah kenapa anak saya berubah pikiran. Asalnya mau ke dokter, tapi jadi nggak mau ke dokter. Lalu akhirnya saya, ayo kamu udah 4 hari ini udah nggak sekolah beberapa hari. Ayo cepat ke dokter supaya cepat diperiksa. Saya pikirkan barangkali ya harus tes darah atau gimana, takutnya apa DB, apa tipes. Akhirnya setelah dibujuk-bujuk nggak mau. Akhirnya saya bilang, oke, kalau kamu nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Kita doa ya. Akhirnya kita doa, saudara. Saya semua satu keluarga nyanyi nyembah Tuhan. Ya, anak saya juga yang sakit itu, nyanyi sungguh-sungguh sambil nangis, saudara. Ya mungkin sekitar 20 menitan lah. Lalu akhirnya setelah selesai kita doa sama-sama, minta kesembuhan dari Tuhan. Amin. Nah lalu setelah itu nggak lama tidur, saudara. Dan besoknya, yang panasnya, yang kemarin-kemarin itu sampai bibirnya itu agak biru dan mengigau, artinya kan panasnya itu cukup tinggi, saudara. Itu besok paginya tiba-tiba langsung hilang sama sekali. Keadaannya normal dan bisa sekolah. Pulang dari sekolah penuh dengan sukacita, bisa dengan lari-lari. Saya bilang, Cici, kamu ngalamin Tuhan. Apa yang kamu dengar di sekolah minggu bahwa Tuhan Yesus itu penyembuh, kamu ngalamin sendiri. Saudara kasih Tuhan, mungkin ini hal-hal yang biasa, hal-hal yang sepele. Oh sakitnya cuma sakit panas, tapi bukan masalah sakitnya sakit seperti apa, sakit yang besar atau sakit yang kecil. Tapi dari setiap kita harus sungguh-sungguh mengalami Tuhan secara pribadi, saudara. Yeremia 9 ayat 24, firman Tuhan berkata, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Dari di sini Tuhan mengungkapkan isi hatinya. Yang Tuhan suka adalah ketika ada anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang mau memahami dan mengenal Dia, mengenal lebih dekat dan lebih dekat lagi, saudara. Jadi begini, saudara. Fokusnya keluarga beriman adalah kita boleh mengupayakan apa yang bisa kita raih, umpama kita kerja keras supaya kita punya cukup uang untuk membiayai kehidupan kita hari-hari ke depan. Tapi jadilah orang kaya, orang yang punya uang, orang kaya yang beriman. Kalau saudara jadi pintar, sekolah yang tinggi, jadilah orang pintar yang beriman. Ini yang keren, saudara. Karena jujur, saudara, di lapangan, kenyataannya kita bisa lihat bahwa kita ini nggak kekurangan orang pintar, saudara. Kita ini nggak kekurangan sekolah yang bagus, saudara. Gedung ibadah di Indonesia ini ada di mana-mana, saudara. Tapi orang pintar, orang kaya yang di luar Tuhan, iman cuma formalitas, maka bahaya, kepintarannya itu bisa dipakai untuk nipu orang. Betul nggak, saudara? Sekarang banyak penipuan yang apa? Akibat dari orang itu pintar, jadi nipu orang, saudara. Orang yang pasiennya KPK, saudara tahu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu kebanyakan yang ditangkap, itu bukan orang-orang bodoh, saudara. Ada pejabat kepala daerah. Kepala daerah, saudara, nggak mungkin kan sekolahnya, maaf bicara, nggak mungkin kan SMP. Sekolahnya juga pasti tinggi, saudara. Disumpahnya nggak tanggung-tanggung, pakai kitab suci disumpahnya, saudara. Tapi korupsi mah korupsi aja, saudara. Petinggi BUMN, saudara. Bukan orang miskin, orang udah punya duit, saudara. Tetapi apa? Ya, bagaimana caranya bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya, walaupun merugikan orang, anggota dewan dan lain sebagainya macam. Dan yang ironisnya, yang Kristen ada nggak? Ada, saudara. Bahkan mungkin sudah dibaptis, saudara. Saudara kasih, di tengah upaya kita untuk survive terhadap banyaknya tantangan. Ya kan, kita kadang-kadang ujian, tantangan, persoalan itu datang nggak pakai izin, saudara. Nggak permisi dulu. Ya, urusan di kerjaan, keluarga, masalah hubungan, masalah kesehatan. Mungkin keadaan bisa saja naik turun, saudara. Tapi ada hal yang tidak boleh hilang dari hidup kita dan kita harus jaga.
supaya itu tetap ada dan kokoh dalam hidup kita, yaitu kita harus jaga iman kita baik-baik. Karena iman kita itu yang dilihat sama Tuhan, yang diperhitungkan sama Tuhan. Karena pada waktu Tuhan Yesus datang ke muka bumi juga nanti, apakah aku mendapati iman di bumi ini, saudara? Dan ketika kita jadi orang-orang yang sungguh beriman, apalagi menjaga keutuhan keluarga kita untuk tetap beriman kepada Tuhan, maka Tuhan adakan pembedaan, saudara. Kejadian 6 ayat 9 firman Tuhan menceritakan tentang kisah Nuh, saudara. Pada waktu itu kejahatan manusia itu sudah enggak karu-karuan, saudara. Sampai-sampai itu kejahatannya itu sudah naik ke langit-langit karena Tuhan lihat enggak ada orang satu pun yang benar. Tetapi ada yang menarik perhatian Tuhan. Ini agak lain mungkin. Ini agak lain kata Tuhan. Yang lain semuanya enggak karu-karuan. Ini ada satu yang menarik perhatian Tuhan karena Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercerai di antara orang sejamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ini yang kiranya menjadi teladan menginspirasi kita. Kita tidak perlu terpengaruh kepada pola gaya-gaya dunia, saudara. Firman Tuhan katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Firman Tuhan salinan lain mengatakan janganlah kamu ikuti norma-norma dunia ini. Lalu satu waktu ketika Tuhan suruh Nuh untuk buat bahtera karena Tuhan punya rencana untuk menghabisi semua manusia yang ada di muka bumi. Nuh taat, saudara. Dan tentu saja mengerjakan mega proyek seperti ini, pekerjaan yang rumit dan tidak mudah. Dia nggak mungkin ketrak-ketruk bikin bahtera seorang diri, saudara. Dia harus ngajak anggota keluarganya. Istrinya diajak, anaknya diajak, mantunya diajak, saudara. Dan akhirnya mereka sepakat untuk sama-sama sehati untuk mengerjakan perintah Tuhan. Ketika mereka mengerjakan perintah Tuhan nih, taat nih. Pertanyaannya banyak tantangan enggak? Jawabannya adalah banyak, saudara. Ketika orang yang taat sama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, taat berdoa, baca firman, setia melayani. Saya perlu ingatkan bahwa bukan berarti kita itu bebas dari tantangan. Nuh juga ketika mengerjakan bahtera ini, waktunya tidak sebentar, saudara. Lama, saudara, waktunya. Jadi ketika kita bertekun dalam doa, rasanya mungkin Tuhan kapan ini keadaan berubah, saudara. Nuh itu mengerjakan bahtera itu bukan 1-2 tahun, puluhan tahun, saudara. Tapi ketika kita lihat keluarga Nuh sepakat sama-sama sampai akhir, sampai beres. Tuhan mengadakan pembedaan. Lihat hasilnya yang dipetik oleh keluarga ini. Kejadian 7 ayat 23. Semua dihapuskan. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Merenungkan kisah ini, saya kepikir bahwa perlu banget yang namanya kita bapak-bapak menjadi kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Yang nangkap petunjuk dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan supaya melihat keluarga kita diselamatkan. Mengalami pembedaan, naungan kasih Tuhan. Menghadapi hari esok yang mungkin orang bilang makin sulit, makin susah. Tapi kalau ada orang-orang yang hidup beriman takut akan Tuhan, janji firman Tuhan pasti digenapi. Kalau saudara ingin melihat keluarga kita, saudara-saudara, semuanya mengalami kebaikan Tuhan. Jadilah orang yang beriman, seperti Nuh beriman kepada Tuhan. Poin yang kedua, selain kita orang-orang atau keluarga yang menjadikan iman sebagai pondasi kehidupan kita. Maka poin yang kedua, orang-orang yang dipimpin Roh Kudus adalah keluarga yang mengajarkan dan mempraktekkan nilai-nilai Alkitabiah. Saudara, keluarga Kristen yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah adalah keluarga yang mengajarkan nilai Alkitabiah di rumahnya dan juga sekaligus mempraktekannya. Saudara, kan dalam setiap lingkungan itu kan pasti ada yang namanya aturan ya. Dan kita aja di Jawa Barat katanya aturan baru tuh. Aturan baru apa namanya? Anak-anak sekolah itu tidak boleh keluar, Pak David, nggak boleh keluar lebih dari jam 9 malam ya. Itu kan area Jawa Barat ada aturan. Demikian juga di keluarga kita juga ada aturan, saudara. Aturannya, mungkin tiap keluarga beda-beda. Ya, tetapi yang paling penting yang harus kita sama-sama jalankan adalah sebagai keluarga Kristen yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, apapun aturannya, maka dasarnya adalah sumbernya. Lihat ke sini, lihat ke Alkitab, saudara. Dan saya pikir begini, saudara. Di rumah adalah wadah atau komunitas yang sering kali dipakai oleh Tuhan untuk membentuk karakter seseorang.
Jadi yang sering kali membentuk karakter kita itu bukan orang jauh, orang yang jarang ketemu. Dan yang paling sering ketemu dengan kita adalah orang dekat, orang di keluarga kita. 4L, saudara. Lu lagi, saudara. Jadi, saudara yang kasih Tuhan, gak mungkin orang yang jauh, yang jarang ketemu, yang bikin kita jengkel. Tapi di keluarga, kita belajar memaafkan. Kita belajar untuk bisa mengasihi, belajar untuk saling bertolong-tolongan. Itu di keluarga, saudara. Dan apa yang Alkitab ajarkan sebagai pondasi utama yang menopang keluarga kita. Sehingga walaupun namanya keluarga ya, namanya ya suami istri, anak dengan orang tua kadang-kadang ada gesekan. Tetapi kalau kita punya modal ini, KASIH, 5 huruf, KASIH, kasih. Maka saya percaya keluarga ini pasti akan aman, saudara. Ada damai sejahtera Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 ya. Menceritakan kasih itu apa sih? Kita sudah sering dengar dan baca ayat ini. Kasih itu sabar. Lalu kasih itu apa? Murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Seringkali saudara, pasangan ya seringkali berusaha pengen menyombongkan diri, saudara. Pengen menyombongkan diri bahwa ketika sudah menjadi pasangan, lalu menikah, lalu wah kamu mah kalau nikah sama saya, kamu tuh berkah buat kamu. Tapi buat saya musibah. Nah itu kan seringkali ungkapan itu adalah ungkapan yang enggak pas. Seolah-olah bahwa pernikahan itu ada transaksi untung rugi. Karena kamu nikah sama saya, kamu jadi beruntung. Kalau saudara jadi orang yang beriman, tahu bahwa setiap kehidupan kita, termasuk pernikahan kita, itu ada di dalam rencana Tuhan. Tidak ada urusan untung rugi. Karena manusia itu memang dipasangkan oleh Tuhan untuk saling melengkapi. Ada kekurangan, ada kelebihannya, saudara. Saya pernah baca cerita tentang mantan Presiden Amerika, Bill Clinton. Ya, jadi satu waktu Bill Clinton itu sedang jalan-jalan santai dengan istrinya Hillary Clinton. Dan satu waktu dia masuk area, kalau di Indonesia itu kayak SPBU seperti itu. Lalu Hillary Clinton bilang sama Bill Clinton, "Pap, kamu tahu nggak itu yang petugas itu?" "Oh ya kenapa?" "Itu tuh mantan saya yang pertama. Pacar saya yang pertama," kata Hillary. Bilang ke Bill Clinton. Oh ya. Oh. Lalu setelah beres dari situ di perjalanan, lalu Bill Clinton bilang, "Kamu beruntung banget mah menikah dengan saya." "Loh kenapa?" "Kalau seandainya kamu pacaran dan lalu jadi nikah sama orang itu, maaf ya, kamu cuma jadi istri petugas yang di sana itu." "Wah, jadi iya kamu tuh beruntung banget nikah sama saya. Jadi istri presiden." Lalu Hillary Clinton gak mau kalah. Dia bilang, "Oh salah Pak, bukan begitu ceritanya. Ceritanya adalah kamu itu bisa jadi presiden karena kamu nikah sama saya. Kalau kamu nikahnya sama mantanmu, belum tentu kamu jadi presiden sekarang." Jadi artinya antara suami dengan istri saling meninggi-ninggikan diri. Bahwa yang beruntung itu kamu. Karena kamu nikah sama saya. Kasih itu tidak seperti itu. Kasih itu merasa bahwa oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan yang telah mempertemukan kita. Dan kita dipersatukan untuk saling melengkapi. Kalau kita semua sempurna mah nggak usah nikah. Justru karena kita ada kekurangan, maka kita dipersatukan. Ketemu dengan pasangan kita untuk saling melengkapi. Lalu apa lagi di situ? Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kalau kita sadar bahwa kasih itu telah menjamah kehidupan kita. Dan kita tahu hidup kita ini harus bermakna, hidup ini harus jadi berkat, saudara. Maka apa? Kita akan menyadari bahwa dimanapun kita berada, termasuk di keluarga kita. Kita itu harus memberikan keuntungan. Kita itu harus membahagiakan kebahagiaan. Kita harus memberikan dampak buat keluarga kita supaya apa? Supaya ketika kita hidup itu membawa satu hal yang positif dalam keluarga kita. Bukannya hanya mengambil, tapi apa yang kita bisa bagikan untuk kebahagiaan dan kebaikan keluarga kita. Kalau nanti satu waktu ya kita meninggal ya, maka ada hal yang baik, ada warisan, kenangan yang baik yang bisa dikenang oleh anggota keluarga kita. Kalau seandainya kita hidup nggak karu-karuan, ya bikin pusing keluarga. Maka ketika kita meninggal, aduh rasanya ya mungkin orang merasa plong gitu. Satu waktu begini saudara, ada ibadah kedukaan. Ibadah kedukaan itu lalu
waktu pendeta berkhotbah ya, menyampaikan penghiburan seperti itu. Lalu ini ada yang meninggal itu suaminya, lalu ini ada istrinya. Nah istrinya pendeta bilang, "Ibu, saya melihat ibu adalah ibu yang luar biasa, istri yang luar biasa. Saya melihat ibu adalah istri yang tegar. Biasanya istri itu begitu syok karena suaminya meninggal. Tapi saya lihat ibu begitu teguh imannya, kuat sekali. Dan saya tahu bahwa ibu pasti mungkin kehilangan. Tapi kalau kita lihat firman Tuhan, ibu gak usah khawatir. Bahwa firman Tuhan berjanji bahwa satu saat nanti, maka semua orang percaya kita akan dikumpulkan. Termasuk ibu pun akan berkumpul lagi dengan suami ibu. Ibu akan ketemu lagi dengan suami ibu. Bukan cuma sebentar, tapi selama-lamanya. Nah ketika mendengar itu, si ibu ini malah nangis, saudara. Malah nangis. Sampai khotbah selesai. Nangis terus, saudara. Sampai akhirnya didatengin sama anggota keluarganya. Kenapa kamu nangis terus? Kamu teringat sama suami kamu ya. Kamu dihiburkan ya, diteguhkan ya bahwa kamu nanti satu waktu akan ketemu lagi dengan suami. Justru itu katanya gitu. Loh kenapa? Justru itu saya itu ketika suami saya ini meninggal, saya ini plong banget. Tapi itu kata pendeta itu, saya nanti ketemu lagi bukan cuma sebentar tapi selama-lamanya. Saya pikir ini saya masuk neraka aja gitu supaya gak ketemu. Coba saudara bayangkan, sampai-sampai bela-belain pilih neraka daripada harus ketemu lagi sama suaminya. Artinya selama hidup ini si suaminya ini bikin jengkel aja. Dan ketika itu suaminya meninggal, aduh plong banget. Dan saya percaya di sini suami-suami semuanya nggak ada yang sering bikin jengkel istrinya ya, amin. Oh kayaknya, Ciyun, amin Ci, amin. Oh kok Caca mah keren kok. Puji Tuhan. Sampai mana tadi ini? Oh iya. Nah itu kasih begitu banyak yang bisa kita lakukan, saudara. Saudara, kondisi dan persoalan tiap keluarga itu beda-beda. Dan semuanya pasti ada solusinya. Kuncinya ada di mana? Di Alkitab, saudara. Kuncinya ada di Alkitab, saudara. Makanya pada waktu pernikahan, gereja itu kasih bekal. Dan ini bisa dipakai seumur hidup buat keluarga itu. Supaya apa? Supaya keluarga punya manual book. Ya, supaya apapun juga masalah dalam keluarga, solusinya cari di sini, saudara. Dari Alkitab kita dapat jawaban bahwa kasih itu seperti kunci master key itu. Jadi ada satu kunci yang bisa dipakai untuk membuka pintu-pintu yang berbeda-beda yang ada dalam rumah. Saudara, kasih yang kuat itu melahirkan keadilan di dalam keluarga. Kalau saudara mau mempraktekkan kasih, maka ada keadilan yang saudara bisa lakukan, praktekkan di keluarga saudara. Sehingga antara anak itu tidak ada saling cemburu. Kadang-kadang ya keluarga jadi jauh, adik kakak jadi jauh. Kenapa? Karena akibat orang tua yang seringkali kurang bisa untuk membagikan kasih secara adil. Selalu dibeda-bedain. Bukan kan tiap anak kan beda-beda, saudara. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang ditonjolkan itu bukan perbedaan-perbedaannya, saudara. Bagaimana caranya untuk menggali potensi, walaupun ada kekurangan di sini, ada kelebihannya, itu yang harus dikuatkan, saudara. Kasih yang kuat melahirkan kejujuran, saudara. Ini yang perlu dibangun supaya keluarga itu ada keterbukaan, berani terus terang, saudara. Karena kan mungkin saja anak kita umpama ya, bagi yang sudah berkeluarga, mungkin di luar itu ada masalah. Entah itu di sekolahnya, entah itu di pekerjaannya. Entah itu mungkin anak itu berbuat salah langkah. Kalau seandainya keluarga itu selalu yang dikedepankan adalah selalu apapun juga diselesaikan dengan cara dimarahin. Tapi ketika ada kejujuran, berani terbuka, maka kesalahan sekalipun itu pasti bisa diluruskan. Dan kejadian yang jauh lebih besar, lebih parah, itu dapat dihindari, dapat dicegah, saudara. Karena apa? Karena apa? Di keluarga itu berani berkata jujur, apa adanya. Ada masalah-masalah yang terjadi dan orang baru tahu di belakang dan menangis, menyesal. Kenapa? Karena ada keluarga-keluarga yang tidak terbuka, saudara. Kasih yang kuat itu melahirkan kepedulian. Akan apa? Ada kebiasaan membangun, saling bertolong-tolongan, saling melayani, peduli.
Ini yang perlu kita bangun saudara. Kalau kita mau merasakan kasih itu sungguh-sungguh memimpin keluarga kita saudara. Ada rasa tanggung jawab dari anggota keluarga. Jadi masing-masing saudara sebagai suami, saudara sebagai istri, sebagai anak. Tahu bahwa saya ada di keluarga itu ada fungsinya, kudu ada perannya. Jangan sampai kita ada di keluarga tapi nggak ada peran. Kerjanya cuma ngabisin nasi, ngabisin kuota, ngabisin semuanya dihabisin saudara. Tapi saudara harus ada peran. Dan saudara kalau misalnya ngerti tanggung jawab, apapun itu, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam Alkitab ada satu keluarga yaitu Yusuf dan Maria. Ya, keluarga ini adalah keluarga yang mempraktekkan nilai-nilai Alkitabiah. Mereka patut kita teladani. Kenapa? Alasannya karena mereka adalah keluarga yang menempatkan kehendak Tuhan yang paling tinggi. Dan kehendak Tuhan sebagai tujuan hidup keluarga mereka, saudara. Ada lagu pujiannya. Lagu pujiannya kurang lebih kata-katanya begini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara, saya ketika renungkan kalimat lagu ini, saya percaya bahwa orang yang hidupnya menggenapi firman Tuhan, orang yang tujuan hidupnya adalah ingin melakukan kehendak Tuhan, saya percaya tanda mujizat akan menyertai langkah kehidupan orang-orang ini, saudara. Tanda-tanda mujizat itu akan pasti Tuhan genapi. Ketika apa? Ketika melakukan kehendak Tuhan, mengejar tujuan hidupnya adalah aku ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pasti Tuhan akan buktikan janjinya, saudara. Dan setelah Tuhan menggenapi janjinya, tujuannya adalah supaya jadi bukti kebesaran Tuhan. Jadi kemuliaan Tuhan. Keluarga Yusuf dan Maria adalah keluarga yang saling percaya dan bisa dipercaya, saudara. Dan menjaga komitmen pernikahan. Pada waktu pasangan menikah mengucapkan janji pada waktu sehat, pada waktu sakit, pada waktu kaya, pada waktu miskin, senang, susah. Dijalani sama-sama. Di awal mereka hidup bersama-sama. Pada waktu Yesus masih dalam kandungan Maria, saudara. Di awal-awal bulan mungkin ini menjadi satu perguncingan. Bagi keluarga dan masyarakat, saudara. Buat Yusuf sendiri dia percaya bahwa ini hamil bukan karena perbuatan pria lain. Karena malaikat sudah mengingatkan, saudara. Tapi kan untuk meyakinkan keluarga, kan yang ketemu dengan malaikatnya Yusuf doang. Yang keluarganya gak ketemu. Tapi untuk meyakinkan orang, untuk meyakinkan keluarga bahwa ini adalah bukan karena sesuatu hal yang salah. Mereka jalani sama-sama, saudara. Mereka jaga hati mereka. Mungkin ada yang bisik-bisik, ada gosip dan segala macam. Mereka hadapi sama-sama, saudara. Mereka menguatkan iman mereka. Udah, kita sudah sepakat. Maria sudah sepakat. Jadilah seperti apa yang kau katakan. Aku adalah hambamu. Lalu Yusuf juga sepakat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ambil Maria. Jangan takut ambil Maria sebagai istrimu. Mereka jalani sama-sama. Kehidupan kita juga di keluarga kita mungkin ada masalah, saudara. Kalau ada masalah, kuncinya satu. Jangan saling menyalahkan. Karena kalau saling menyalahkan, maka urusannya bukan makin baik. Kemungkinan besar makin kacau, saudara. Kalau evaluasi mah boleh. Evaluasi mah harus. Tapi yang dievaluasi, yang dikedepankan itu cari solusinya. Bukan malah mengintimidasi, saudara. Sering kasih Tuhan perjalanan Yusuf dan Maria ke Bethlehem dalam kondisi hamil. Itu mereka cari tempat penginapan. Mereka kan datang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan akhirnya dapatnya di luar ekspektasi, saudara. Dia dapat di tempat yang sangat sederhana dan maaf kata tidak layak. Tapi Alkitab tidak menulis, maka mengomellah Yusuf dan Maria sambil bersih-bersih itu kandang. Enggak, saudara. Mereka menjalani dengan hati yang bersyukur. Mereka tahu, aku datang ke sini. Aku mencari tempat penginapan. Dan kalau tempatnya ini, semuanya dalam rencana Tuhan. Dan aku tahu rencana Tuhan tetap baik, selalu baik apapun keadaannya. Setelah bayi Yesus lahir, akhirnya harus ngungsi ke Mesir, saudara. Wow, nggak mudah perjalanan keluarga ini, saudara. Ternyata orang yang ikut tuntunan Tuhan bukan berarti kehidupannya selalu dalam zona nyaman. Tapi saya percaya bahwa ketika mereka taat, saudara, maka
semuanya akan Tuhan buat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Saudara, pada malam hari ini saya tidak tahu persis kondisi saudara. Pemusik bisa siap-siap ya. Saya tidak tahu persis keadaan saudara satu persatu. Saya tidak tahu kondisi saudara, hubungan saudara dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak, mertua, mantu, adik, kakak. Mungkin baik, puji Tuhan. Tapi mungkin ada sampai hari ini, ada jarak yang mungkin tidak bisa terseberangi. Ya, rasanya sudah tidak, malas lah seperti itu untuk berhubungan. Ya, maka saudara hari ini, mungkin saudara pernah dikecewakan. Mungkin saudara pernah merasa bahwa saudara tidak dipedulikan oleh keluarga. Ataupun sebaliknya saudara tidak mau lagi peduli dengan keadaan bodoh teuing, terserah mau jadi apa terserah. Tapi hari ini saudara harus tahu bahwa kehendak Tuhan yang harus kita kejar, saudara. Bukan kehendak kita. Kehendak kita memang nyeri hati emang nggak ada obatnya di apotek, saudara. Betul. Kalau ada mungkin orang pada beli, saudara. Tapi jawabannya ada satu. Kalau kasih Tuhan melawat kita, kuasa Roh Kudus menjamah hidup kita. Kuasanya mengubah hidup kita. Saya percaya kerinduan Tuhan ingin memberkati keluarga kita. Dan salah satu kunci diberkati adalah ketika kita ada rekonsiliasi. Ada hubungan yang dipulihkan. Saudara, hari ini maukah saudara berdoa di hari Pentakosta ini? Berdoa supaya Tuhan penuhkan aku dengan Roh-Mu. Aku berikan hatiku dan seluruh hidupku untuk dipimpin oleh Engkau, oleh Roh-Mu. Jangan biarkan aku dikendalikan oleh emosiku, oleh egoku. Tapi kendalikanlah hatiku. Aku mau taat dan tunduk menyerahkan hidupku. Jamah hidupku. Agar tubuh, jiwa, dan rohku, perkataanku, pikiranku, perbuatanku, aku serahkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Roh Kudus pimpin hidupku. Pimpin jalanku. Supaya apa? Supaya ketika kita dipimpin dalam jalan Tuhan, ada naungan kasih Tuhan, saudara. Saudara, dunia ini tidak baik-baik saja. Saudara tidak bisa menghentikan hujan mungkin. Tapi kalau saudara bawa payung, maka payung itu akan menyelamatkan kita dari keadaan yang jauh lebih parah, saudara. Kalau hari ini saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus, luaskan, buka hati saudara seluas-luasnya. Bukan cuma angkat tangan, tapi buka hati saudara. Untuk saudara berikan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan bukan hanya supaya mujizat-mujizat terjadi, tapi mujizat terjadi juga karena apa? Hidup saudara dipulihkan. Hubungan-hubungan yang kaku yang sudah bertahun-tahun tidak ada rekonsiliasi, hari ini firman Tuhan katakan, kalau kamu dengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Hari ini saya percaya Roh Kudus mau melawat dan memulihkan keadaan saudara. Apapun itu. Walaupun orang bilang gak mungkin, hari ini kalau saudara buka hati buat Tuhan, kuasanya tidak terbatas, saudara. Dia ada di sini. Roh Kudus hadir di sini. Kalau saudara mungkin hari-hari ini sedang bingung, pusing, ingin menentukan segala sesuatu, mau ke kanan atau ke kiri, mau diambil apa enggak, Roh Kudus hadir untuk menasehati kita, memberikan petunjuk. Saya percaya Roh Kudus akan sangat-sangat senang kalau kita hidup intim, dekat, diajak bicara, ngobrol. Dia pasti akan sampaikan apa yang terbaik buat kita. Jangan kita merasa kita lebih pintar dari dia. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Yang paling benar, tanya sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Apa yang harus saya ambil Tuhan? Itu yang harus kita lakukan. Saya undang kita sama-sama panggil berdiri. Kita akan nyanyikan satu lagu pujian sebelum kita akhir dalam doa.